Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semakin hari semakin semangat luar biasa ya. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar pelajaran tematik ya. Namun sebelum itu, mari kita membaca doa bersama ya, supaya pembelajaran hari ini bisa lebih bermanfaat untuk kalian semuanya. Yuk kita baca, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak, pada pertemuan hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tema 1, subtema 2 tentang manusia dan lingkungan, yakni pada pembelajaran keempat ya anak-anak. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Yap, semangat, luar biasa kalian. Anak-anak, penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap loh di dunia. Penampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, penampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu anak-anak? Bagus sekali. Tempat tinggalmu memang indah ya, dengan penampakan alam yang ada di situ. Coba perhatikan sedikit cerita dari Benny dan Pak Anto berikut ya. Benny dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar anak-anak, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia anak-anak. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas sekali. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Anak-anak, sekarang kita pada kegiatan ayo mengamati ya. Berikut beberapa gambar penampakan yang ada di Indonesia. Kalian amati dan beri huruf A pada gambar penampakan alam dan beri huruf B pada penampakan buatan anak-anak. Berikut gambarnya. Gambar pertama adalah gambar gunung yang mana di sekitarnya ada sawah anak-anak ya. Betul sekali. Gambar pertama merupakan penampakan alam anak-anak ya. Gunung itu melalui proses alami anak-anak ya, bukan buatan manusia. Gambar yang kedua, tepat sekali, sungai juga merupakan penampakan alam anak-anak ya, bukan buatan manusia. Gambar yang ketiga, kira-kira apa anak-anak? Danau merupakan penampakan alam, apa penampakan buatan? Betul, danau merupakan penampakan alam. Yang terakhir, bendungan atau waduk, kira-kira itu penampakan alam apa buatan anak-anak? Sangat luar biasa. Waduk adalah penampakan buatan. Anak-anak, ketahuilah beberapa gambar yang kalian amati tadi merupakan gambar penampakan alam buatan dan alami anak-anak ya. Penampakan alam buatan ialah penampakan yang dibuat manusia seperti jembatan, gedung, waduk, dan lain-lain. Sedangkan penampakan alami yaitu penampakan yang ada secara alami, seperti laut, gunung, sungai, dan lain-lain, dan bukan termasuk buatan manusia anak-anak. Apakah kalian sudah mengetahuinya? Perbedaan dari penampakan alam dan penampakan buatan. Bagus. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam anak-anak. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali,
Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, anak-anak, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahkan negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya loh. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, atau hamparan es, atau hanya mempunyai padang rumput saja. Tapi Indonesia merupakan negara yang memiliki kenampakan alam yang sangat lengkap loh anak-anak ya. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia anak-anak. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia ya. Ayo, kenali negerimu lebih dekat lagi ya. Coba kalian amati peta Papua tersebut ya anak-anak. Bentang alam Pulau Papua secara umum. Anak-anak, Pulau Papua merupakan pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur anak-anak ya. Pulau ini merupakan pulau yang memiliki kenampakan alam yang sangat indah. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di Indonesia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara anak-anak. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua loh, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju anak-anak. Wah, sangat mempesona ya. Papua merupakan salah satu pulau yang wajib kita banggakan. Anak-anak, sekarang kita pada kegiatan ayo berlatih ya. Jelaskan bentang alam pada pulau-pulau berikut. Pulau yang pertama adalah Pulau Jawa anak-anak. Kira-kira Pulau Jawa memiliki bentang alam seperti apa ya? Luar biasa. Pulau Jawa memiliki bentang alam gunung seperti Gunung Slamet, Sindoro, Merapi, dan lain-lain. Adapun lembah yang ada di Pulau Jawa seperti Grand Canyon, Cukang Taniu, Dieng, Cilengkrang, dan Kaliurang. Adapun bukit yang ada di Pulau Jawa anak-anak seperti Bukit Sumedang, Kidul, Candi Abang, dan Moko. Sungai yang dimiliki Pulau Jawa seperti Sungai Serayu, Cisadane, Citarum, Brantas, dan lain-lain. Dataran rendah yang ada di Pulau Jawa yaitu Surakarta, Semarang, dan Madiun. Adapun pantai yang ada di Pulau Jawa seperti Banyutibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyer, dan pantai-pantai yang lain. Yang kedua adalah Pulau Sumatera anak-anak. Kira-kira Pulau Sumatera memiliki bentang alam yang bagaimana ya? Coba kalian perhatikan, bentang alam yang dimiliki Pulau Sumatera yaitu seperti Gunung Kerinci, Leuser, Dampo, Talamau. Adapun lembah yang dimiliki Pulau Sumatera, Ngarai Sianok, Hanai, Harau. Adapun bukit yaitu Minangkabau, Kerinci, Rejang, Lebong, dan Bukit Barisan. Adapun sungai yang dimiliki Pulau Sumatera, Sungai Deli, Batanghari, Rokan, Marangin. Dataran rendah yang ada di Pulau Sumatera yaitu Air Manis, Kasih, Cermin. Pantai yang ada di Pulau Sumatera yaitu Lampuk, Rupat, Tanjung Tinggi, dan pantai-pantai yang lainnya. Pulau yang ketiga yaitu Pulau Kalimantan anak-anak. Pulau Kalimantan memiliki bentang alam. Gunung yang ada di Pulau Kalimantan yaitu Gunung Liangpran, Menyapa, Halau-Halau, dan lain-lain. Lembah yang dimiliki Pulau Kalimantan yaitu Lembah Sungai Gedang, Kapuas, Lembah Danum, Lembah Barito, Bukit, Lintang, Kelam, Takenang, Danau Senatrum. Sungai
Kapuas, Melawi, Barito, Mahakam, Kayan. Adapun dataran rendah yang ada di Pulau Kalimantan yaitu Katapang, Teluk Melanu, pantai seperti Pantai Kemala, Pantai Melawai, Pantai Derawan, dan pantai-pantai yang lain. Pulau yang keempat yaitu Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki bentang alam. Beberapa gunungnya yaitu Bawah Kareng, Soputan, Lotimojong, dan Mahawu. Adapun lembah, Lembah Bada, Lembah Rama, Bukit, Bone, Barayu. Adapun sungai yang dimiliki Pulau Sulawesi yaitu Sungai Cenberang, Palu, Poso, Konoweha, dan Walani. Dataran rendah yang ada di Pulau Sulawesi, dataran rendah Barum, Pangkep, Bulukumba, Selayar, Goa, dan Ujung Pandang. Pantai, Pantai Losari, Pantai Selayar, Pantai Akarena, Pantai Marumasa, dan pantai-pantai yang lain. Pulau yang kelima yaitu Pulau Papua, anak-anak. Pulau Papua memiliki gunung Iraumebo, Biji, Puncak Jaya, lembah, Lembah Baliem, Lembah Kaputo, Lembah Surgri. Adapun bukit yang dimiliki Pulau Papua yaitu Bukit Karang, Nit Arfak, Bukit Teletabis, dan bukit-bukit yang lain. Sungai yang ada di Pulau Papua yaitu Sungai Undir, Tian, Maru, Tariku. Dataran rendah seperti pesisir Arafura, pesisir Transfly, pesisir Teluk Papua, pesisir Barat Laut Papua. Pantai yang dimiliki Pulau Papua yaitu Pantai Triton, Teluk Vanue, Pantai Yen Beba, Pantai Bakaro, Pantai Kaironi, Pantai Pulau dan pantai-pantai yang lain. Pulau yang selanjutnya yaitu Pulau Maluku, anak-anak. Pulau Maluku memiliki gunung Kamkonora, Gamalama, lembah, Lembah Argo, Lembah Aliamato, Lembah Wayapu, bukit, Bukit Durian, Bukit Foramadiahi, Bukit Tidore. Sungai, Sungai Apu, Sungai Marikrubu, Sungai Ruate, Sungai Sapatewa, Sungai Sapulawa, Sungai Togorala, dan Sungai Yalua. Dataran rendah, Pulau Utara, Pulau K kecil, Pulau Seram bagian timur, dan pantai yang dimiliki Pulau Papua yaitu Pantai Ora, Natsepa, Cikumerasa. Selanjutnya yaitu Pulau Bali, anak-anak. Gunung yang ada di Pulau Bali yaitu Agung, Batur, Abang, Batu Karu, Merbu, lembah, Lembah Pantunan, Lembah Tukat, Melakit. Adapun bukit, ada Bukit Cinta, Bukit Jambul, Bukit Belong. Sungai, Sungai Balangan, Tikat Buleleng, Pakerisan. Dataran rendah Padung, Gianyar, Buleleng, Batur, dan lain-lain. Pantai, Pantai Kute, Jimbaran, Tanah Lot, Pandawa, Nusa Dua, dan pantai-pantai yang lain. Selanjutnya yaitu anak-anak Pulau Nusa Tenggara. Memiliki bentang alam Gunung Kelimutu, Rinjani, Tambora, Lewotolo, Rokatenda. Lembah yang dimiliki Pulau Nusa Tenggara, Pulau Palelo, Lembah Rinjani, Lembah Paundoa, Lembah Hijau Lombok. Bukit, Bukit Mando, Bukit Marese, Bukit Pengasingan. Sungai, Sungai Kambaniru, Wajalu, Bananain, Putih. Dataran rendah seperti Taliwang, Teluk, Sumbawa, Besar, Moyo Hilir, Lape, Lopo, dan lain-lain. Pantai, Senggigi, Tili, Terawangan, dan Pantai Koka. Anak-anak, bentang alam di wilayah Indonesia yang bervariasi tersebut tidak terlepas dari keadaan iklim yang ada di Indonesia ya. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Anak-anak, letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis, anak-anak ya. Ciri-cirinya memiliki suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 180 Celcius, yaitu sekitar 270 Celcius di daerah tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau, anak-anak. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu sama-sama 12 jam.
Anak-anak, keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah seperti periode waktu tertentu ya. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. 1. Iklim laut anak-anak. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas ya. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan anak-anak. Laut dan lautan di Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi juga ya. Yang kedua, iklim panas anak-anak. Terjadi karena Indonesia berada di area tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Sekarang, pada kegiatan membaca, silakan kalian baca buku tema 1, halaman 96 sampai 97 ya. Judulnya, Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia. Kalian juga bisa membaca melalui video berikut ini. Selamat membaca anak-anak. Nah, kalian sudah membaca ya. Sekarang kita tentukan ide pokok dari bacaan yang sudah kalian baca tersebut ya. Berikut ide pokoknya anak-anak. Bagaimana? Kalian sudah mengetahui ide pokok pada setiap paragraf di teks yang sudah kalian baca tersebut ya. Luar biasa. Anak-anak, sekarang kalian akan mengetahui persebaran flora yang ada di Indonesia. Tentunya ini berkaitan dengan teks bacaan yang sudah kalian baca sebelumnya ya anak-anak. Adapun persebaran flora di Indonesia dibagi dua anak-anak, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat ya, seperti pada Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Karakteristik flora yang ada pada Indo-Malayan yaitu 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan anak-anak. Tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan atau sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya anak-anak. Terdapat berbagai jenis nangka. Tidak banyak tumbuhan sagu anak-anak. Sedangkan pada Indo-Australian yaitu meliputi kawasan Indonesia bagian timur ya, yaitu pada wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya, jenis meranti-merantian hanya sedikit anak-anak. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Jenis anggrek sangat banyak ya. Tidak terdapat jenis nangka. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Itu adalah dua perbedaan dari persebaran flora di Indonesia. Sekarang, kalian bisa membaca persebaran fauna yang ada di Indonesia anak-anak ya. Pak Guru akan kasih waktu kalian untuk memahaminya. Baik anak-anak, banyak hal yang sudah kita pelajari hari ini ya. Seperti penampakan alam yang ada di Indonesia, iklim yang ada di Indonesia, dan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tugas kalian hari ini yaitu menjelaskan bentang alam yang ada di daerahmu. Kebetulan daerah kalian adalah Jawa Timur ya. Kalian jelaskan bentang alam yang ada di Jawa Timur. Yang kedua yaitu menyebutkan flora dan fauna yang hidup di 5 pulau besar yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Selamat mengerjakan ya. Jangan lupa hasilnya kalian tunjukkan kepada orang tua kalian atau kepada guru kalian untuk mendapatkan nilai anak-anak. Selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.